Dan menanggapi laporan ini, pemirsa, pihak rumah sakit justru membantah dugaan malpraktik yang dilakukan. Pihak manajemen menyampaikan bahwa tindakan operasi sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Dari pernyataan keluarga, memang Alvaro telah melewati berbagai pengecekan sebelum operasi dan memang dinyatakan layak. Dan saat itu bukannya langsung sadar setelah dioperasi, pemirsa, tapi Alvaro justru divonis mati batang otak. Dan tiba-tiba saat itu kesulitan bernafas. Dokter segera melakukan resusitasi jantung dan memasangkan ventilator kepada Alvaro. Yang akhirnya Alvaro dibawa ke ruang ICU dengan kondisi tidak sadarkan diri. Inilah agar pasien adik BA tidak lagi mengalami infeksi amandel berulang. Qadarullah, selama perawatan, adik BA terjadi kendala dalam berkomunikasi dengan yang menyebabkan terjadi kesalahpahaman di mana saya pun terlambat mengetahui informasi lengkap dan tidak tersampaikannya apa yang keluarga inginkan, yaitu meminta resume medis, ya, bukan meminta rekam medis, yang bertujuan agar bisa bersama-sama mencari rujukan rumah sakit yang lebih lengkap dalam hal tim medisnya, sarana prasarana juga fasilitas penunjang untuk ikhtiar pengobatan adik BA. Hal ini baru saya ketahui pada hari Jumat minggu lalu, tanggal 29 September 2023, setelah saya menemui orang tua adik BA. Kami berkomunikasi dengan baik, dua arah. Setelah itu barulah kami mengerti dan paham apa yang diinginkan keluarga. Saat itu juga saya kumpulkan tim manajemen untuk melakukan rapat luar biasa. Ikhtiar kami adalah yang pertama, mengumpulkan informasi secara keseluruhan dari dokter DPJP, dari nakes juga dari manajemen. Yang kedua, mengikuti arahan Dinas Kesehatan untuk memfasilitasi keluarga adik BA mencari rumah sakit rujukan secara aktif, serta menginformasikan kondisi medis adik BA juga risiko yang dapat terjadi saat merujuk. Kami dari manajemen rumah sakit bertugas mempersiapkan fasilitas penunjang untuk meminimalisir risiko saat merujuk, mengingat kondisi adik BA yang non-transportable, ya, dimana sampai kemarin kami sudah mencari lebih dari 80 rumah sakit rujukan dengan jaminan umum di seluruh Jabodetabek. Tim medis bersurat ke kolegium masing-masing agar dapat mendatangkan konsultan ke rumah sakit Kartika Husada agar dapat melakukan pemeriksaan langsung kepada adik BA, serta mencari jurnal-jurnal kesehatan agar dapat menjadi acuan dalam berdiskusi dengan harapan bisa mendapat second atau third alternatif terapi. Yang keempat, tim medis berusaha berkomunikasi lebih baik dengan ibu dan bapak adik BA, menjelaskan detail bagaimana perkembangan medis, terapi yang diberikan, rencana terapi dengan bahasa awam yang lebih mudah dimengerti. Yang kelima, pendampingan dari manajemen dan saya sendiri untuk dapat berkomunikasi yang komunikatif agar bisa memberikan pelayanan kesehatan lebih baik untuk adik BA. Tapi kondisi adik BA semakin menurun dan semakin jauh dari harapan. Dimana pada hari Senin kemarin adik BA tidak bisa bertahan. Kondisinya sangat berbeda dengan abang dari adik BA ini, pasien dengan inisial nama adik V 9 tahun yang juga dilakukan tindakan di Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih. Operasi sama, operatornya sama, tim medisnya sama, tata laksananya sama, obat-obatan yang diberikan juga sama. Alhamdulillah abang dari adik BA ini sudah pulih, ya, sudah sembuh, sudah pulih, dan insya Allah kualitas hidupnya sudah lebih baik daripada sebelum ini, ya, karena sudah mengalami tonsilitis kronis yang berkepanjangan. Rumah Sakit Kartika Husada meminta maaf, mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya, dan kami akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan keluarga adik BA terkait hal-hal yang harus dikomunikasikan. Pihak Rumah Sakit Kartika Husada sebutkan telah menjelaskan resiko operasi kepada keluarga sebelum tindakan diberikan. Resiko yang dihadapi tiap pasien memang tidak sama. Oleh karenanya, dokter juga tidak bisa memprediksi secara pasti reaksi yang terjadi pasca pasien dioperasi.
Terlebih operasi amandel yang dilakukan pada Alvaro termasuk operasi besar. Pemirsa, sosok Alvaro di mata keluarga adalah anak yang penurut dan juga bertanggung jawab. Meski masih belia, sungguh nyata bahwa kehadiran Alvaro ini membawa kebahagiaan di tengah keluarga, yang tentu menjadi hal yang sangat berat dan sangat memilukan bagi keluarga untuk menerima pil pahit ini, bahwa anaknya yang masih berusia 7 tahun harus berpulang ke pangkuan Tuhan. Pada akhirnya banyak pertanyaan yang muncul di publik. Apa memang seberesiko itu operasi amandel? Bagaimana prosedur dan seperti apa efek samping pasca operasi yang sebenarnya? Dr. Guntur Surya selaku spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher pun memberikan penjelasannya. Ya, pengobatan amandel itu tergantung dari keparahan daripada radang amandel itu. Misal pada radang amandel yang ringan itu tentu kita kasih obat saja. Misal pada amandel yang disebabkan oleh virus, maka kita kasih obat yang yaitu obat-obat simptomatik, yaitu obat-obat yang sesuai dengan gejala daripada pasien. Misal apabila demam, tentu kita kasih obat antipiretik atau obat demam. Kemudian untuk nyeri kita kasih obat analgetik, dan juga untuk misalkan banyak dahak kita kasih obat pengencer dahak. Dan apabila dari pemeriksaan kita curiga ini disebabkan oleh bakteri, biasanya pada amandelnya itu kita lihat ada nanah ya di amandel. Nah, kita harus berikan antibiotik ya untuk mencegah infeksi lebih lanjut. Dan apabila gejala-gejala ini ya, gejala-gejala amandel sudah kronis ya dan tidak membaik dengan obat-obatan saja, nah itu barulah kita sarankan untuk tindakan, tentu apabila sesuai dengan indikasi. Ya, jadi radang amandel tetap bisa membesar walaupun sudah diberikan antibiotik karena kondisi daripada masing-masing pasien itu berbeda. Ada yang respon dengan antibiotik, ada yang tidak respon dengan antibiotik. Jadi pada kasus-kasus yang pasien tidak respon dengan antibiotik, tetap terjadi pembesaran amandel ya. Kondisi seperti apa yang membutuhkan operasi amandel? Jadi indikasi dilakukan tonsilektomi atau operasi pengangkatan amandel itu ada berbagai macam. Biasanya satu, apabila amandel sudah menyebabkan gejala obstruksi saluran nafas atas atau obstruktif sleep apnea, yaitu henti napas pada saat tidur, dan juga dia menyebabkan gangguan menelan atau disfagia yang berat. Kemudian bisa juga karena adanya abses ya, abses peritonsil atau penimbunan nanah di daerah sekitar tonsil. Kemudian tonsilitis yang menyebabkan kejang demam juga harus diangkat. Kemudian apabila kita curiga amandel itu merupakan suatu keganasan yang biasanya terdapat pembesaran amandel pada satu sisi, nah itu kita harus angkat untuk dilakukan pemeriksaan PA. Kemudian ada lagi indikasi yang lain, misalnya radang amandel itu kambuh cukup sering, misal sekitar 3-6 kali dalam setahun. Itu alangkah baiknya kita sarankan untuk dilakukan pengangkatan amandel. Dan juga apabila terdapat gejala seperti bau mulut yang tidak membaik dengan pemberian antibiotik ya, jadi tidak respon dengan antibiotik. Prosedur operasi amandel itu ada yang sebelum operasi dan pada saat operasi. Sebelum operasi kita harus pastikan kondisi pasien dalam kondisi yang sehat. Jadi tidak dalam kondisi sakit ya, tidak dalam kondisi demam, batuk, nyeri ataupun radang ya. Kemudian setelah kondisinya sehat baru kita lakukan pemeriksaan lab atau ronsen, dan setelah kita lihat hasilnya bagus ya, kita akan konsul juga ke dokter anak untuk toleransi operasi. Dan juga kita akan konsulkan ke dokter bius atau anestesi. Apabila setelah toleransi operasinya baik ya, dalam artian bisa dilakukan pembiusan, maka kita akan lakukan penjadwalan operasi. Untuk efek samping operasi amandel itu
biasanya yang paling sering kita temui adalah nyeri pasca operasi. Jadi nyeri pasca operasi, nyeri pada saat menelan ataupun pada saat makan. Kemudian efek samping yang lain itu adalah misalkan ada perdarahan atau bercak pada saat meludah atau darah, ya. Juga perdarahan ini sebenarnya bisa terjadi pada saat durante operasi ataupun beberapa hari setelah operasi. Takdir pun sudah berkata, keluarga pun sudah ikhlas. Tapi yang masih menjadi pertanyaan dan harus diperjuangkan kebenarannya, apakah malpraktik ini betul ada atau tidak? Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story berikutnya.